Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Kalau sudah jadi istri, baru boleh pegang. Tak main-main. Orang sekelas Ziko pasti paham beda senjata yang asli dan palsu. Awalnya Ziko pikir gadis kecil itu hanya gadis biasa, tapi nyatanya... Franz, teriak Ziko begitu Ara akan menekan pistolnya. Ara, Franz juga berteriak dibuatnya saat melihat Ara memegang pistol dan mengarahkannya pada Ziko. Dari tadi, Franz sama sekali tak sadar akan apa yang Ara lakukan. Dia hanya sibuk memeluk Ara sehingga tidak memperhatikan. Secara tiba-tiba semua orang beratap mereka mendengar teriakan. Tapi Ara sangat lihai. Pistol yang tadi dipegangnya berubah menjadi secangkir kopi. Kopi Daddy enak, kata Ara tanpa beban, lalu meletakkan kembali kopi Franz ke atas meja. Begitu semua orang tak lagi beratapnya, barulah Franz berbicara. Ara, kamu sadar gak apa yang baru kamu lakuin? Tanya Franz dengan tegas. Lah, dia kan nantangin Ara. Terus Ara tanya Daddy juga boleh, makanya Ara lakuin, jawab Ara. Malaikat maut ditantangin. Udah capek hidup loh, hah? Tanya Richard pada Ziko yang masih terpaku itu beratap tak percaya wajah manis dari imut gadis kecil yang ternyata begitu kejam itu. Bahkan dia tak berpikir panjang untuk melenyapkan orang yang mencoba merendahkan apalagi menghinanya. Cantik juga ya calon saingan Ara, kata Ara dengan santai beratap Bella sambil memainkan jari tangan Franz. Ara, calon saingan apa sih? Gak ada, Daddy cuma punya Ara doang, tegas Franz. Tapi dia suka Daddy, tunjuk Ara dengan tangan jari pada Bella membuat dia seketika emosi. Tapi Daddy suka Ara aja, jawab Franz tersenyum hangat pengelus punggung Ara. Hai gadis nakal, gak cukup nakal doang sekarang, ditambah manja juga, ejek Ray yang baru saja datang bersama seorang wanita bohai di sampingnya. Ray duduk di hadapan Franz yang masih memeluk Ara yang duduk di pangkuannya. Gak apa-apa, manja sama calon suami daripada manjain calon istri orang lain. Dasar gak punya logika, ejek Ara konta dibayar tunai. Brangs, jaga mulut kau gadis nakal, kalau aku mau, aku bisa menikahinya sekarang juga, kata Ray tak terima dengan ejekan Ara. Tapi nyatanya Kak Jahat gak mau kan? Gak minat, kata Ara dengan jahat ya. Jaga mulut kamu ya, kok jadi ngerendahin saya? Kata Jen tidak terima karena merasa tersinggung dengan ucapan Ara. Makanya, Tante jadi orang itu sedang-sedang saja. Jangan terlalu ketinggian, biar gak direndahin. Kata Ara santai dengan ucapan bermakna. Karena itu lalu Ara duduk di sebelah Franz dan memeluk lengannya. Bukannya Ara jahat merendahkan Jen. Tapi memang kenyataan Jen memiliki 2 pekerjaan selain jadi asisten Ziko, dia juga adalah wanita bayaran. Kenapa kau marah? Bukankah itu memang kenyataan? Kata Max santai menikmati kopinya membuat Jen langsung bungkam. Sedangkan Bella yang sedari tadi terus ditatap Ara menjadi geram dan emosi. Apalagi tatapan julid Ara terhadap BA. Apa yang kau lihat dariku? Tanya Bella dengan ekspresi dan pesona berkelasnya. Mencoba bertanya tanpa sedikit pun rasa kesal pada Ara untuk menjaga image. Kau takut bersaing dengannya nakal, goda Ray menaikkan sebelah alisnya. Kau bisa membunuhnya jika takut tersaingi, kata Ziko menyindir dengan halus. Aku bukan pengecut sepertimu yang hanya bisa meragukan kemampuan orang lain dan menginjak-injaknya selagi bisa. Syabara yang membuat Ziko langsung terdiam karena selalu kalah jika adu mulut dengan Ara. Ngapain takut saingan sama dia? Toh Daddy lebih sayang dan cinta Ara. Buktinya Daddy mau nikahin Ara.
Jawab Ara dengan santai memamerkan cincin di jari manisnya. Tapi dia lebih cantik dari kamu. Dan dia juga adalah wanita yang sedari kami remaja mengejar Franz, bahkan seorang primadona sekolah dulu, kata Ricard memancing Ara. Makasih Rick pujiannya, tapi kalian kan juga tahu kalau aku ini turunan keluarga wajahnya. Bangga Bella begitu Rick memujinya. Karena memang Bella itu adalah blasteran ayahnya Indonesia sedangkan ibunya Inggris. Jadi wajar jika perpaduan di wajahnya sangat menawan, apalagi kulit kuning langsatnya semakin membuat dia terlihat estetis. Turunan bangga, ketemu tanjakan mampus, jelek lagi, tawa petakilan Ara sampai beberapa orang menoleh ke arahnya. Kurang ngajar kau ya, emosi Bella hendak menjambat Ara. Berani kau sentuh dia, ucapan pelan Franz namun terdengar mengerikan sembari memeluk Ara yang masih tertawa itu diikuti Mark, Ray dan Ricard, sedangkan Zico hanya bisa tertawa sambil menutup mulut. Ara, sudah jangan kalian lawan nih gadis nakal nanti dia nangis, kata Ray tertawa. Ara ikut Daddy ke dalam yuk. Ajak Franz karena ada banyak yang ingin Franz sampaikan kepada Ara. Gendong, manja Ara mengulurkan tangannya pada Franz yang sudah berdiri. Pergi kalian cepat, teriak Ray kesal jika sudah melihat pasangan beda umur itu uwu-uwuan bikin dia bad mood saja. Franz membawa Ara masuk ke ruangan VIP di dalam resto itu. Setelah mereka duduk di sofa dan memesan makanan, Franz bertanya pada Ara. Kemana aja kamu? Tanya Franz memegang lengan Ara agar menatapnya sepenuhnya. Kan dari markas, kata Ara tadi. Jawab Ara, matanya menatap Franz intens. Seminggu ini, tanya Franz dengan nada sedikit meninggi. Tahu nggak Daddy cariin kamu? Ditelepon nggak bisa, dicari nggak ketemu, kamu kemana hah? Omel Franz. Hehehe, Ara malah terkekeh melihat pria dingin itu mengomel. Jawab, tegas Franz. Sebenarnya kamu anggap Daddy calon suami kamu apa nggak sih, Ra? Ucapan Franz spontan karena melihat Ara terus saja tertawa seolah tak peduli dengan kemarahan Franz. Ara memeluk lengan Franz lalu bersandar manja ke dada Franz dan memejamkan matanya. Jawab, kata Daddy, kesal Franz karena tidak direspons Ara sama sekali. Ara terkejut mendengar kerasnya suara Franz lalu memperbaiki duduknya di atas pangkuan. Franz miring menaikkan kedua kakinya ke atas sofa panjang yang mereka duduki. Franz memijat pelipisnya melihat Ara ternyata memang susah jika beda umur. Franz pikir dengan memarahi Ara gadis kecil itu akan membuatnya takut. Atau setidaknya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lah ini dia malah semakin manja. Karena biasanya jika wanita itu dimarahi mereka akan takut atau menangis. Lah Ara semakin dimarahi semakin manja. Ara memeluk lalu bersandar nyaman di dada Franz dan seketika tertidur. Ara, panggil Franz yang sama sekali tak direspons karena Ara tak hanya menutup mata tapi beneran tidur. Franz bisa membedakannya. Tak berselang lama pelayan datang mengantarkan pesanan mereka lalu Franz makan sendiri karena terlanjur lapar sedangkan Ara masih tidur di pangkuannya. Apa yang Ara lakukan seminggu ini sampai dia terlihat sangat lelah, kata Franz merapikan rambut Ara yang menutupi wajahnya. Hampir 1 jam berlalu Ara membuka matanya. Daddy,
Panggil Ara saat dia membuka mata yang terlihat hanyalah Franz yang sedang melamun tapi ternyata Ara masih di dalam pelukan dan duduk di pangkuan Franz. Udah bangun, makanlah pasti lapar, kata Franz mendudukkan Ara di sampingnya. Iya Ara lapar, kata Ara menatap makanan yang tersaji di meja itu penuh minat lalu makan dengan lahapnya. Dedi ayo makan, ajak Ara. Dedi udah makan tadi pas kamu tidur, Dedi lapar belum makan siang. Jawab Franz yang diangguki Ara. Setelah serangkaian acara makan Ara selesai baru Franz menanyai Ara. Kemana aja seminggu ini, kenapa hilang tanpa kabar, tanya Franz. Maafin Ara ya Dedi nggak ngabarin Dedi, seminggu ini Ara pelatihan di ruang bawah tanah, jawab Ara dengan jujur. Ruang bawah tanah? Latihan apa? Bela diri? Tanya Franz. Tidak, fisik Ara terlalu lemah untuk latihan berat jadi Ara cuma latihan ringan tapi hasilnya sangat berdampak baik bagi perlindungan diri Ara, jawab Ara. Latihan apa? Tanya Franz. Latihan menembak Dedi, jawab Ara sembari mengeluarkan pistolnya dari saku dressnya. Terus kenapa pistolnya dikantongin bahaya tahu nggak? Kata Franz mengambil pistol itu dari tangan Ara. Ini kan cuma pistol ukuran paling kecil menurut standar makanya bisa Ara kantongin. Jawab Ara. Ya tapi berbahaya, mau ukurannya standar atau enggak yang namanya senjata api tetaplah berbahaya, kata Franz. Iya berbahaya kayak Dedi, kata Ara tertawa. Stop bercanda Dedi serius, tegas Franz. Belajar sama siapa kamu? Tanya Franz tenang walaupun di pikirannya sudah terlintas seorang pria. Om ganteng Dedi dan satu yang paling Ara suka dadanya six pack Ara jadi gak perlu lihat foto lagi tapi bisa lihat langsung, cerita Ara dengan polos. Ara memang suka bahkan sangat suka sekali melihat pria berdada six pack dan mengoleksi foto-foto tentang pria berdada six pack dan berperut kotak. Yang seperti ini Dedi, kata Ara menunjukkan salah satu foto di ponselnya pada Franz dengan polosnya. Franz melepaskan dasinya dengan tergesa-gesa membuat Ara yang menatapnya tertegun lalu melepaskan jasnya dengan kasar dan tanpa sebuah alasan melepaskan setiap kancing kemejanya di depan Ara. Dedi mau ngapain? Takut Ara melihat ekspresi dingin Franz apalagi gerakannya. Franz melepas kemejanya dan melempar ke lantai lalu duduk mendekati Ara bahkan menarik Ara agar duduk kembali di atas pangkuannya. Dedi ngapain? Kata Ara risih sekaligus takut. Suka dada six pack kan? Nih dada Dedi buat kamu gak usah lihat apalagi sentuh dada orang lain, ucap Franz dengan dingin. Ara meneguk salivanya begitu menatap dada Franz sangat energik dan berotot bahkan lebih indah dan bagus dari yang biasanya Ara lihat di foto. Kedua tangan Ara sudah bersiap untuk menyentuh dada Franz yang kekar itu bahkan mungkin saja akan meremasnya untung Franz sigap. Dia kembali mendudukkan Ara di atas sofa dan berdiri memakai kemejanya kembali membuat Ara kesal. Dedi nanti dulu, Ara mau pegang. Mohon Ara yang sedang duduk itu menatap Franz. Franz tersenyum kecut sambil terus memasang kancing kemejanya. Nanti kalau sudah jadi istri Dedi baru boleh megang, jawab Franz dengan santai.
Hah, kalau nggak Ara mau lihat aja sebentar. Mohon Ara karena nggak mungkin juga dia memaksa Franz. Lihat aja di ponsel kan kamu punya banyak fotonya, kata Franz bodoh amat. Tapi punya Dedi beda dari yang pernah Ara lihat sebelum-sebelumnya. Mohon Ara. Iyalah punya Dedi kan limited edition, kata Franz dengan bangganya. Makanya Ara mau lihat, Ara belum puas. Senyum Ara mencoba membujuk Franz agar mau memperlihatkan. Pasangin dasi Dedi, belajar dari sekarang jadi istri yang baik, kata Franz memberikan darinya ke tangan Ara. Ara merengek seperti kebiasaannya saat keinginannya tak terpenuhi. Ayo cepat, kata Franz yang sudah mengambil jasnya di sofa. Ara mau lihat lagi Dedi, rengek Ara. Nanti kalau udah sah, kata Franz tertawa menikmati ekspresi Ara yang tengah memasang dasinya. Kenapa Ara nggak pernah tahu sih, kalau Dedi punya yang lebih estetik, gerutu Ara. Kenapa suka yang begituan? Tanya Franz memegang dagu Ara agar menatapnya. Ya karena estetik, lagian gak semua laki juga punya kan. Ara suka liatnya sama penasaran, kata Ara merapikan kerah baju Franz sambil berjinit. Penasaran kenapa? Tanya Franz pura-pura bodoh. Pengen ngerasain ototnya aja sama pengen remes karena Ara gemes aja liatnya, jawab Ara dengan jujur. Semua Dedi yang salah, kata Ara tiba-tiba pada Franz. Lah salah Dedi apa? Pasrah Franz. Kenapa Dedi pakai baju selalu kebesaran Ara jadi nggak nyadar kalau Dedi punya, teriak kesal Ara memukul lengan Franz. Untung longgar kalau sempit udah banyak saingan kamu karena mereka cuma lihat tubuh Dedi aja. Kekeh Franz dan menggenggam tangan Ara lalu melangkah keluar. Nggak mau punya saingan, kata Ara cemberut berjalan seperti robot mengikuti Franz. Kalau nggak mau punya saingan minimal jangan kalah saing dong, kekeh Franz. Nggak perlu saingan, posisi saya kan dipastikan, jawab Ara dengan cool. Gadis nakal kepedean, kata Franz refleks mendorong pelan kepala gadis manja yang memeluk lengannya itu. Jagain punya Ara ya awas nanti kalau sampai lecet. Ancam Ara penuh penekanan pada Franz. Kau belum memilikinya seutuhnya Nona, jawab Franz simple. Tapi sahamku sudah 60% untuk itu, kata Ara jutek yang membuat Franz hanya bisa tersenyum lebar. Bersambung.